Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sobat podcast Rasa Ruang Asa dan Suara. Kembali bersama saya Siti Maudillah di podcast Rasa sebagai host. Baik, kali ini kita akan berbincang dengan tema atau topik yang sangat relevan dan juga luar biasa, apalagi di generasi muda saat ini, yakni mengenai literasi sebagai bekal generasi muda di era digital. Nah, kita akan berbincang mengenai kondisi literasi generasi muda saat ini, sobat. Yakni mengenai tantangan yang dihadapi, kemudian peran bahasa Indonesia dalam membentuk karakter bangsa, hingga berbagai upaya yang dilakukan untuk mendorong minat menulis dan berkarya. Dan tentunya sobat telah hadir bersama kita narasumber yang sangat istimewa, yakni Ibu dari Kepala Kantor Bahasa Provinsi Banten, Ibu Devianti Asmalasari SSMPD, yang hadir sebagai tamu undangan pula dalam kegiatan Krida Duta Bahasa, yakni Loka Karya Penulisan Esai bagi generasi muda. Baik sobat, langsung aja kita sapa narasumber kita kali ini. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Bagaimana perjalanan tadi? Apakah ada kendala? Alhamdulillah lancar. Lancar, alhamdulillah. Baik Ibu, kita akan memberikan suatu wawasan kepada sobat podcast rasa yang di rumah atau dimanapun mereka berada terkait mungkin dari hal yang sederhana dulu Ibu. Mhm. Bagaimana sih pandangan Ibu melihat kondisi literasi generasi muda di Banten saat ini, khususnya dalam kemampuan menulis Ibu? Iya, kalau kita lihat kondisi sekarang ya, khususnya di generasi muda Hmm? terkait dengan kepenulisan di Provinsi Banten Iya. ini memang kalau, dari, produk begitu ya, Mm-mm. tulisan-tulisan ini memang masih kurang Mm-mm. dibandingkan dengan provinsi lain di Iya. Pulau Jawa ya, dibandingkan dengan DKI, Jawa Mm-mm. Barat, Mm-mm. atau Jogja begitu. Di Provinsi Banten untuk budaya kepenulisannya ini memang masih, kurang. Mm-mm. Salah satunya kami ketika mencari buku-buku bacaan bermutu untuk Mm-mm. literasi yang tulisan, oleh penulis Provinsi Banten Mm-mm. begitu, itu memang masih kurang. Hmm. Setiap tahun kami menerbitkan buku-buku bacaan gitu ya Mm-mm. untuk anak-anak, dan kami membuka peluang bagi para penulis khususnya di Provinsi Banten. Mm-mm. Kita buka, seleksi penulis begitu ya, ada sayembara juga, Mm-mm. dan ternyata itu memang, eee, peminatnya sangat-sangat sedikit. Hmm. Dan juga kalau misalkan kita lihat budaya kepenerbitan di Mm-mm. Provinsi Banten juga kan masih sangat minim. Betul. Nah, tentunya budaya menulis ini perlu Mm-mm. kita galakan Mm-mm. khususnya untuk generasi muda ya. Mm-mm. Bagaimana generasi muda di Provinsi Banten ini tertarik begitu ya untuk menggeluti dunia kepenulisan. Mm-mm. Salah satunya adalah untuk meningkatkan literasi Mm-mm. di kalangan generasi muda begitu. Mm-mm. Jadi memang dapat kita lihat juga ya Bu bahwasannya generasi muda di Provinsi Banten ini dalam bidang literasi itu sebenarnya cukup besar, tapi hanya perlu terus dikembangkan saja ya Bu. Baik, untuk di era media sosial saat ini Bu, yang memang serba cepat sekali ya Bu ya, mengapa sih kemampuan menulis ini masih menjadi keterampilan yang sangat penting? Iya, eee, dengan menulis Mm-mm. tentunya kita bisa melihat gagasan atau pikiran seseorang dari tulisan Mm-mm. tersebut ya. Tapi kalau kita lihat sekarang fenomenanya di media sosial, Mm-mm. tulisan-tulisan yang ada itu, justru banyak sekali sekarang, kasus-kasus begitu ya, Mm-mm. dari media sosial, Iya, bahkan ada ujaran iya betul. kebencian, ada, hoaks Mm-mm. begitu ya, yang kemudian itu, menjadi salah satu tantangan terbesar Mm-mm. kita. Betul. Bagaimana generasi muda itu bisa bijak Mm-mm. dalam, mengelola, media sosialnya. Nah, tentunya, eee kami dari Kantor Bahasa Provinsi Banten mengajak Mm-mm. para generasi muda, mari kita bijak dalam menggunakan media sosial Betul dan sekali. tentunya juga untuk berliterasi. Mm-mm. Bagaimana bisa menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam tulisan-tulisannya. Apalagi misalkan mahasiswa begitu ya sebagai insan akademik tentunya diharapkan dapat menggunakan Mm-mm. bahasa yang baik dalam tulisan-tulisannya Mm-mm. begitu.
Karena kalau misalkan kita lihat fenomena sekarang generasi muda, Mhm, tidak hanya di Provinsi Banten begitu ya, di provinsi lain, generasi muda yang sekarang itu cenderung, eee, bebas berekspresi betul begitu ya, sekali, di mhm, media mhm, sosial ya. Terlebih misalkan kalau kita lihat fenomena sekarang, mhm, generasi muda seperti di Jaksel gitu ya, mhm, mencampur-campur bahasa Indonesia dengan bahasa iya, Inggris begitu dan, merasa bangga dengan hal mhm, tersebut tentunya ini juga menjadi salah satu, tantangan bagi kita. mhm, Bagaimana agar kita bisa, menempatkan bahasa-bahasa itu sesuai dengan, mhm, fungsinya. mhm, Ketika mahasiswa harus menggunakan bahasa yang, baik dan benar itu dalam, konteks apa, dalam mhm, situasi seperti apa, begitu. Jadi, di sinilah perlu adanya, satu, sikap positif mhm. dari para generasi muda terhadap bahasa Indonesia, begitu. Betul. Oke, baik Ibu, ternyata masih penting sekali ya untuk kepenulisan ini yang memang, menjadi bekal penting juga bagi generasi muda di masa depan itu sendiri. Baik Ibu, terkait upaya membangun kemampuan itu sendiri, Kantor Bahasa Provinsi Banten ini tentu memiliki berbagai program ya Ibu, yang, mendukung pengembangan generasi muda. Nah, Ibu bisa jelaskan, bagaimana program-program tersebut berjalan dan apa Mhm, saja program yang ada di dalamnya? oke. Untuk, program literasi, Mhm, memang ini menjadi salah satu program prioritas kami begitu ya. Salah satu program prioritas dari Kantor Bahasa Provinsi mhm. Banten adalah peningkatan kecakapan literasi bahasa dan sastra. Mhm, Dan itu kami menyasar mulai dari satuan pendidikan mhm, begitu ya. Untuk jenjang SD kami mhm. ada bimbingan teknis cerdas mengulas buku. Mmm, Jadi anak-anak SD kan kita yakin di Banten ini sudah tidak ada yang buta huruf iya begitu ya, sudah betul, bisa membaca, mhm. tapi ternyata anak-anak itu belum bisa memahami apa yang dia baca. Oh iya, Dia bisa membaca tapi belum paham apa iya yang dia baca. maknanya Jadi, ya Bu, untuk jenjang SD kami berikan bimbingan teknis cerdas mengulas buku, mhm, sehingga mereka memiliki kemampuan reseptif ketika memahami mhm, bacaan, mereka juga bisa secara produktif. mhm, Jadi mereka akan menceritakan kembali mhm, melalui tulisan, mhm, maupun lisan. Jadi mhm, mereka harus bisa menceritakan kembali, mmm, melalui video begitu ya, apa yang sudah oke, mereka baca. mhm, Kemudian untuk jenjang SMP, kami berikan peningkatan kompetensi membaca cepat. mmm, Karena kalau misalkan kita lihat sekarang kondisinya, untuk jenjang SMP sudah mulai ada asesmen begitu ya, ada mhm, iya TKA, dan itu kan berbatas waktu. iya betul, Ketika mengerjakan soal-soal, mereka itu harus mengerjakan soal dalam bentuk narasi, mhm, mereka harus membaca namun mereka, dibatasi oleh waktu, sehingga mereka mhm, perlu dilatih untuk iya, membaca cepat. mhm, Bagaimana nih, metodenya scanning, skimming sehingga mereka itu bisa membaca, detail-detail informasi yang ada dalam teks mhm, dan mereka bisa menjawab soal dengan benar. mmm, Nah, kemudian untuk, jenjang SMA, kami memberikan pelatihan untuk peningkatan kompetensi membaca kritis dan analitis. mhm, Jadi untuk SMA sudah dilatih, HOTS itu High mhm, Order Thinking Skill mhm, atau kemampuan berpikir aras tinggi begitu ya, sehingga mereka harus kritis. mhm, Mereka harus bisa mengevaluasi teks, mhm, mereka harus bisa menganalisis teks mhm, sehingga, ketika mendapatkan soal-soal mereka bisa menganalisis ini jawabannya sebelah mana, mhm, mereka bisa mengkritisi teks dan harapannya bahwa, nanti si siswa jenjang mhm, SMA ini akan bisa membedakan informasi-informasi mana mhm, yang hoax, mhm, mana betul, informasi yang benar, untuk ke depan agar generasi muda kita tidak terbawa arus begitu ya. mhm, Nah, itu salah satunya bagaimana mereka kita latih untuk membaca kritis dan analitis. mhm, Nah, untuk, generasi muda khususnya mahasiswa, mhm, kami memiliki mitra strategis namanya Duta Bahasa. duta bahasa, Ya, jadi di Provinsi Banten ini setiap tahun kami adakan mhm, pemilihan duta bahasa mhm, tingkat provinsi yang memang, tidak hanya sekadar pemilihan, duta-duta seperti yang mhm, lain ya, mhm, tapi kalau duta bahasa mereka harus memiliki kompetensi iya, dalam 3 bahasa, mhm, bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan juga bahasa asing. mhm. Selain itu mereka harus memiliki
kompetensi wicara publik, mhm, mereka juga harus punya ide atau gagasan mhm, yang dituangkan dalam kerida, mhm, dalam kegiatan. Jadi tidak hanya mereka itu menjadi duta atau wakil begitu, tapi mereka harus punya program yang berdampak di masyarakat. Salah satunya literasi. mhm, Nah, kesempatan kali ini kami berkolaborasi dengan UIN SMH, mhm, alhamdulillah kita bersama Duta Bahasa mhm, melaksanakan lokakarya penulisan esai. mmm, Ini salah satu bentuk kerida juga iya dari betul, Duta Bahasa, karena Duta Bahasa adalah mitra strategis mhm, kami untuk generasi muda ya. betul, Bagaimana agar generasi muda kita, khususnya mahasiswa mhm, yang usia antara 16 sampai 30 tahun ini bisa meningkatkan kompetensi dalam hal menulis. mhm, Jadi kita adakan lokakarya penulisan esai agar kita juga bisa menjaring nih ide-ide atau gagasan-gagasan dari para generasi muda terkait bahasa. mmm, Begitu. Jadi temanya memang dibuat khusus mhm, spesifik bagaimana pengutamaan bahasa Indonesia. Kemudian ada 5 tema yang memang, kami harapkan itu nanti dapat ditulis oleh para, generasi muda khususnya mahasiswa itu, terkait bagaimana pengutamaan bahasa Indonesia, mhm, peran bahasa Indonesia begitu, dan bagaimana dengan situasi bahasa asing yang mhm, sudah, mulai menggeser nih posisi betul, bahasa betul sekali, Indonesia. Nah, harapan kami, dari lokakarya ini akan, lahir tulisan-tulisan atau gagasan-gagasan yang mhm, ditulis oleh para mahasiswa sehingga nanti kita bisa melihat bagaimana, solusi-solusi yang ditawarkan oleh para generasi mhm, muda begitu. Sehingga harapan kita ke depan akan lahir nih, penulis-penulis hebat ya mhm, dari Provinsi Banten betul. dengan ide-ide dan gagasan yang Iya, luar biasa Masya begitu. Allah. Oke Bu, ternyata program-program yang sangat luar biasa sekali yang bisa teman-teman atau masyarakat di luar sana bisa ikut dalam program itu Mhm. sendiri. Baik Ibu, tentu memang dalam pelaksanaannya itu sendiri ada berbagai tantangan ya Ibu ya. Nah, menurut Ibu apa tantangan yang paling terbesar yang sering dihadapi? Oke, tantangan dalam, eee program khususnya kebahasaan kesastraan dari Mhm, kantor bahasa adalah bagaimana, kita bisa mengubah sikap positif dari iya, masyarakat itu betul. sendiri Iya, begitu. Karena memang, selain dari tantangan yang sekarang, globalisasi itu tidak bisa kita intervensi, mm, kita tidak bisa menghalangi iya, informasi-informasi yang sepersekian detik, betul. Tidak bisa derasnya dihindari. begitu ya masuk, Mm-mm. kita tidak bisa menghindari itu. Iya, betul. Tapi justru ada satu tantangan yang ini bisa kita intervensi, Mm-mm. salah satunya adalah bagaimana agar, masyarakat Indonesia, Mhm, penutur bahasa Indonesia mhm, memiliki sikap positif terhadap bahasanya sendiri. betul, Karena, eee, kesetiaan terhadap bahasa, mhm, kebanggaan, dan kesadaran untuk menggunakan bahasa itu mhm, tentunya hanya dimiliki oleh penutur bahasanya, betul sekali. begitu. Oke baik Ibu, di tengah derasnya arus globalisasi tentunya Ibu juga sudah lihat dan Mhm. tahu betul terkait itu, apalagi pengaruh budaya luar itu sendiri. Nah, bagaimana sih peran bahasa Indonesia yang baik dan benar ini dalam membentuk karakteristik serta identitas dari generasi muda itu sendiri? Iya, bahasa Indonesia ini Mhm, adalah kebanggaan kita, anugerah betul, bagi bangsa Indonesia, mhm, karena bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan kita, mhm, yang mempersatukan, eee, 718 bahasa daerah iya, yang ada di iya, Indonesia, begitu. Dengan adanya bahasa Indonesia, kita bisa berkomunikasi dengan mhm, saudara-saudara kita yang lain betul, suku. Tentunya ini adalah kebanggaan kita bersama, dan bahasa Indonesia ini juga diperkaya oleh bahasa-bahasa mhm, daerah yang hidup di Indonesia. mhm, Nah, tentu dengan hal ini menjadi sebuah, kebanggaan kita, mhm, dan bahasa ini juga adalah simbol dari kedaulatan bangsa kita. betul, Selain dari bendera, mhm, lambang negara, dan lagu kebangsaan, bahasa ini adalah salah satu simbol kedaulatan mhm, bangsa kita. mhm, Nah, tentunya kita harus bangga mhm, dengan bahasa Indonesia. Nah, bagaimana caranya kita bisa memiliki kebanggaan iya, itu? Tentunya kita harus bisa menempatkan bahasa Indonesia lebih utama dari mhm, bahasa-bahasa lainnya. betul, Jadi ketika kita mengutamakan bahasa Indonesia, kita juga memartabatkan bahasa mhm, Indonesia begitu ya. Karena, seperti
slogan kami Mhm, Trigatara Bangun Bahasa, satu utamakan bahasa Indonesia, mhm, dua lestarikan bahasa daerah, mhm, dan tiga kuasai bahasa asing. Jadi tiga bahasa itu hidup di Indonesia mhm, namun punya peran yang berbeda. mhm, Kita harus mengutamakan bahasa Indonesia mhm, karena bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan dan juga bahasa negara kita. betul, Karena dalam Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahasa negara ialah bahasa Indonesia. betul. Dan kita harus melestarikan bahasa Mhm, daerah karena bahasa daerah adalah kekayaan budaya bangsa kita, jati diri bangsa mhm, kita begitu yang memiliki kearifan lokal yang sangat banyak yang harus betul. kita lestarikan. Mhm, Dan kita juga harus menguasai bahasa asing, karena mhm, bahasa asing merupakan bahasa komunikasi di tingkat dunia mhm, dan juga bahasa pengantar di bidang ilmu pengetahuan dan mhm, teknologi. Jadi, kita tidak anti bahasa asing iya, sebetulnya, tapi kita harus bisa menempatkan bahasa-bahasa itu sesuai dengan mhm, fungsinya, betul, dengan mengutamakan bahasa Indonesia di mhm, atas bahasa lainnya. mhm. Itu, sebagai bentuk kebanggaan kita terhadap bahasa Indonesia. Baik Ibu, ternyata memang bahasa asing itu sangat penting, tapi, kecintaan dan kebanggaan terhadap bahasa Indonesia juga tetap harus menjadi fondasi utama ya Ibu ya, agar Betul, identitas bangsa tetap terjaga, betul. seperti itu. Baik Ibu, saya sedikit, ada beberapa hal yang saya garis bawahi, terkait sekarang ada beberapa isu atau berita mengenai bahwa bahasa Indonesia ini akan dijadikan sebagai bahasa internasional. Ya. Kira-kira pandangan Ibu terkait berita itu seperti apa? Iya, sebetulnya satu kebanggaan kita Iya, juga, bahasa Indonesia mhm, pada tahun 2023 mhm, itu sudah dijadikan bahasa resmi pada Sidang Umum UNESCO. mmm, Jadi sebuah kebanggaan bagi kita bersama bahwa, sejak 2023 mhm, bahasa Indonesia sudah menjadi bahasa resmi di tingkat internasional begitu internasional, ya, mhm, di Sidang Umum UNESCO dan tahun lalu, mhm, pada, bulan November tahun 2025 mhm, pertama kalinya Bapak, Menteri Pendidikan mhm, Dasar dan Menengah, Prof. Abdul Muti, mhm, itu menyampaikan pidatonya dalam bahasa Indonesia mhm, pada Sidang Umum UNESCO di Samarkand, Uzbekistan. iya, Jadi, eee, cita-cita kita bahwa bahasa Indonesia bisa menjadi bahasa dunia, mhm, insya Allah nanti ke depannya terbuka lebar. Dan di tahun lalu pun, di Universitas Al-Azhar di Kairo itu sudah dibuka mhm, prodi Bahasa dan Sastra Indonesia. Masya Allah, Jadi minat warga dunia untuk mhm, mempelajari bahasa Indonesia itu sudah sangat tinggi. betul, betul, Bahkan, sampai tahun 2025 sudah ada 59 negara yang mhm, mempelajari, bahasa Indonesia melalui program BIPA atau mmm, bahasa Indonesia bagi penutur asing. mhm, Di KBRI itu ada mhm, kelas-kelas BIPA dan di beberapa perguruan tinggi di dunia bahkan di ASEAN atau di, Australia mhm, itu sudah mengajarkan bahasa Indonesia mhm, sebagai, mata kuliah. Jadi ini adalah salah satu, kebanggaan kita, betul, mudah-mudahan nanti cita-cita bangsa Indonesia untuk menjadikan bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional, ini bisa amin, terwujud, amin. begitu. Baik Ibu, mungkin ada satu pesan dan kesan untuk para, masyarakat di luar sana, pelajar maupun, masyarakat terkait, mungkin masih banyak yang ingin menulis tapi belum percaya diri. Apa Mmm. pesan dari Ibu untuk masyarakat? Iya, eee, kalau misalkan kita ingin menulis, Mhm, tentu harus diawali dengan membaca, mhm, ya. betul. Karena bagaimana kita bisa menulis kalau tidak ada informasi yang masuk ke dalam Mhm, otak kita. mhm, Tulisan itu output-nya. iya, Inputannya apa? Ya kita harus membaca. literasi. Nah, tentunya kalau kita ingin bisa menulis, Mhm, maka kita harus meningkatkan minat baca kita mhm. dan yang dibaca bukan WA ya. Banyak sekali salah kaprah gitu, "Bu, saya Iya. udah baca, baca apa? Baca WA." Ya, informasi di WA itu adalah informasi-informasi yang memang Mhm, komunikasi biasanya ya, mhm, dan banyak juga informasi-informasi yang, mungkin bisa dijadikan referensi, tapi akan lebih baik mhm, kalau kita mengambil rujukan langsung ke sumbernya. mhm, Ya, kalau misalkan mahasiswa kan, banyaklah mhm, referensi-referensi buku yang bisa dijadikan rujukan untuk nanti membuat tulisan. Jadi, eee mulailah menulis dengan diawali membaca buku yang berkualitas sehingga nanti, tulisan kita juga, bisa berdampak kepada,
masyarakat atau kepada dunia tentunya ya harapannya begitu. Baik Ibu, terima kasih untuk beberapa jawaban yang sudah Ibu jawab dan tentunya sangat menginspirasi sekali menambah wawasan masyarakat yang ada di luar sana. Terima kasih banyak Ibu. Ya sama-sama. Eh, Baik sobat, rasa sudah tidak terasa akhirnya percakapan atau perbincangan kita sudah selesai. Yang terpenting adalah berani memulai, terus belajar dan tidak takut melakukan kesalahan adalah kunci dalam prosesnya. Baik, itu saja podcast rasa kita kali ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Saya Siti Modila pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.